Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam perikop ini, Yesus mengucapkan kecaman yang keras terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia menyebut mereka sebagai orang munafik yang menutup pintu kerajaan sorga terhadap orang lain, padahal mereka sendiri tidak masuk. Mereka disalahkan karena membimbing orang lain ke jalan yang salah dan memperlakukan hal-hal lahiriah lebih penting daripada hati yang benar di hadapan Allah. Yesus sangat jelas menolak kemunafikan rohani, orang yang tampak religius secara lahiriah, tetapi hatinya jauh dari kebenaran. Mereka bersumpah demi bait Allah atau mezbah, namun tidak memahami bahwa yang menjadikan tempat suci itu kudus adalah kehadiran Allah sendiri. Ini adalah pengingat keras bagi kita
untuk tidak hanya fokus pada tampilan luar kehidupan iman, tetapi untuk memastikan bahwa hati kita murni dan sejajar dengan kehendak Tuhan. Kita pun kadang tergoda untuk melakukan hal yang sama. Kita bisa merasa bangga karena aktif di gereja, menyumbang atau dikenal sebagai orang baik, tapi apakah kita benar-benar hidup dalam kasih, keadilan, dan kerendahan hati? Apakah kita menggunakan agama untuk mencari pujian atau kuasa, atau sungguh-sungguh ingin mengenal dan mengikuti Tuhan? Renungan ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi. Jangan sampai kita hanya terlihat kudus di mata manusia, tetapi gagal menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Ia rindu agar hidup kita mencerminkan iman yang otentik, iman yang membawa terang, bukan menyesatkan, yang membangun, bukan menjatuhkan. Jangan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal Allah karena sikap atau perkataan kita. Tetapi jadilah jembatan kasih yang dengan rendah hati menuntun sesama menuju Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami bila kadang kami bersikap seperti orang Farisi, lebih peduli pada penampilan daripada hati yang benar di hadapan-Mu. Bersihkan hati kami dari kemunafikan dan tumbuhkanlah pada diri kami semangat untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Jadikan kami murid-Mu yang rendah hati, yang tidak menghalangi jalan orang lain kepadamu, melainkan menuntun mereka dengan kasih dan keteladanan. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih dan kemuliaan-Mu, bukan sekedar formalitas agama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.